Running from yourself now. Get it what you told. Never enough. Never enough. Never enough. Never enough. Turnstile terbentuk pada tahun 2010 di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat. Didirikan oleh Brandon Yates pada vokal dan Brady Ebert pada gitar. Keduanya kemudian mengajak Franz Lyons pada bass, Daniel Feng pada drum, dan Sean Callan lead gitar. Pada awalnya mereka mengusung genre musik hardcore punk murni yang tumbuh dari kancah panggung musik bawah tanah Baltimore. Terinspirasi dari band-band hardcore lawas seperti Minor Threat, Sick of It All, Madball, Breakdown, dan Snapcase. Pada tahun 2011, mereka berhasil merilis EP perdana mereka yang bertajuk Pressure to Succeed, dan EP kedua mereka, Step to Rhythm, pada tahun 2013, keduanya melalui Reaper Records. Pada tanggal 13 Januari 2015, Turnstile merilis album penuh perdana mereka yang bertajuk Non-Stop Feeling pada label musik yang sama. Album ini direkam di Saladay Studios dengan produser Brian McTernan. Untuk mendukung perilisan album tersebut, Turnstile melakukan tur pantai timur dan pantai barat bersama Super Heaven yang diberi nama Non-Stop Feeling Tour. Mereka juga mendukung New Found Glory pada tur musim semi mereka tahun 2015. Setelah rangkaian tur tersebut, gitaris mereka, Sean Callan, secara resmi menyatakan hengkang dari band. Setelah kepergian Callan, Turnstile kemudian merekrut Pat McCrory dari band hardcore Angel Dust yang bermarkas di Maryland. Pada 16 September 2016, Turnstile merilis EP ketiga mereka, berjudul Move Through Me. Rekaman itu menduduki posisi nomor 14 di Billboard Hitseekers Album Chart dan nomor 19 di tangga lagu Hard Rock Albums. Turnstile memulai Move Through Me Tour di seluruh Amerika Serikat dengan dukungan dari Angel Dust, Big Bite, Crime Watch, Fury, dan Lock pada tanggal-tanggal tertentu di musim gugur tahun 2016. Pada musim gugur tahun 2017, Turnstile mulai merekam album kedua mereka di bawah naungan label besar legendaris dunia yaitu Roadrunner Records, dan menyelesaikan rekaman pada awal tahun 2018. Pada tanggal 23 Februari 2018, Turnstile merilis album yang berenergi tinggi berjudul Time and Space, merupakan rilisan pertama mereka di bawah label rekaman besar. Album ini memulai debutnya di puncak tangga lagu Billboard Hitseekers, dengan single I Don't Wanna Be Blind yang ditampilkan dalam video game WWE 2K22. Turnstile melakukan tur di seluruh Amerika Serikat, Eropa, dan Asia untuk mempromosikan album tersebut. Mereka juga singgah ke Indonesia, tepatnya pada tanggal 8 Juli 2018 tampil di venue Rossi Musik, Fatmawati, Jakarta. Kerjasama dari dua kolektif record label hardcore asal Jakarta, yakni Here to Stay dan True Sight. Turnstile berhasil mengubah hardcore punk menjadi musik arus utama. Turnstile menginspirasi era baru hardcore. Dengan mempelopori kebangkitan genre yang dulunya hanya menjadikan ruang bawah tanah sebagai rumahnya, Turnstile telah membuka pintu bagi hardcore dan punk ke khalayak ramai, dan hal ini tentu membantu meningkatkan popularitas band-band lokal di dalamnya. Pada bulan Juni tahun 2021, Turnstile merilis EP kelima mereka bertajuk Turnstile Love Connection, bersamaan dengan film pendek yang merangkum 4 video klip dari lagu-lagu di mini album tersebut, yang disutradarai langsung oleh sang vokalis Brandon Yates. Walau masih berlabel sebagai band hardcore, pada EP ini, Turnstile tampak terdengar cukup banyak bereksperimen dengan elemen-elemen musik di luar hardcore punk. Contohnya seperti bebunyian elektronik khas hip-hop, yang berpadu dengan distorsi gitar berat ala hardcore. Belum lagi suguhan photoshoot terbaru mereka dengan konsep warna-warni, yang jauh dari konsep gahar ala hardcore pada umumnya. 2 bulan kemudian, tepatnya 27 Agustus tahun 2021, Turnstile merilis full album baru lainnya yang bertajuk Glow On. Namun,
Hanya butuh 45 detik dalam lagu pembuka, Glow On, yaitu misteri yang penuh energi dan semangat, untuk menyadari bahwa Turnstile bukan lagi sekadar band hardcore punk yang hebat, tetapi juga band rock yang luar biasa. Mungkin lebih dari itu, mengingat sentuhan soul, elektronika, dan psychedelia yang mereka masukkan dengan berani. Kami adalah band hardcore, kata vokalis Brandon Yates, dikutip dari The Guardian tentang punk yang sangat agresif dan berkecepatan tinggi yang muncul di Amerika tahun 1980-an. Itulah asal mula kami. Tapi salah satu hal yang membuat saya tertarik pada hardcore dan punk sejak awal, dan yang selalu saya yakini sebagai intinya, adalah bahwa itu adalah tempat bagi orang-orang yang berpikiran terbuka dan ingin menantang norma. Saya pikir label apapun bisa membatasi Anda. Kami tidak pernah ingin terjebak dalam kotak, jelas Brandon Yates. Single pertama dari album tersebut, Alien Love Call, dirilis dan menampilkan musisi Inggris, Blood Orange. Album ini memulai debutnya di nomor 30 di Billboard 200, dan mendapat pujian universal dari para kritikus, dan terus berada di peringkat nomor 8 dalam daftar 50 album terbaik tahun 2021 versi Rolling Stones. Turnstile mendukung Suicide Bus dalam tur mereka dari September hingga November tahun 2021, dan dijadwalkan juga untuk mendukung tur reuni My Chemical Romance di Amerika Utara dari 20 hingga 26 Agustus 2022. Pada tanggal 12 Agustus tahun 2022, pers mengumumkan bahwa Brady Ebert secara resmi hengkang dari band yang telah ia besarkan selama 12 tahun, beberapa bulan menjelang tur utama mereka. Sebelum ini, Ebert secara khusus absen dari tur band, dan telah digantikan oleh Greg Kerwonka dari Take Offense, Mac Miles dari Big Cheese, dan sebelumnya Chubby and the Gang diangkat sebagai gitaris tur menggantikan Greg Kerwonka. Pada Grammy Awards ke-65, yang diadakan pada bulan Februari 2023, Holiday dinominasikan untuk penampilan rock terbaik, dan Blackout dinominasikan untuk lagu rock terbaik dan penampilan metal terbaik. Turnstile terus melakukan tur secara ekstensif sepanjang tahun 2023, termasuk mendukung Blink-182 di Amerika Utara dalam tur global mereka tahun 2023. Pada bulan Agustus tahun itu, mereka merilis mini album New Heart Design, bersama dengan band jazz Kanada Bad Bad Not Good, yang berisi versi ulang dari Mystery, Alien Love Call, dan Underwater Boy milik Turnstile. Pada tahun 2024, band ini meluncurkan sepatu Converse mereka sendiri pada tanggal 25 Januari dan melakukan tur di Amerika Latin, Eropa serta Asia. Dan singgah di Indonesia dalam acara We The Fest 2024 yang digelar di GBK Sports Complex Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 21 Juli 2024. Mereka juga bermain di No Values Festival pada 8 Juni 2024 di Fairplex, Pomona, California. Pada tahun 2025, Turnstile merilis album Never Enough dan mendapat pujian dari berbagai media musik internasional. Pitchfork memberikan skor 8,4 dan menyebut Turnstile sebagai salah satu band yang berhasil menjembatani dunia hardcore, alternatif rock, dan pop dengan cara yang segar dan relevan secara budaya. Visual album yang dirilis melalui platform YouTube pada awal Mei 2025 tersebut menampilkan pendekatan artistik yang lebih lembut, eksperimental, dan ekspresif dibanding karya-karya Turnstile sebelumnya. Hingga elemen tari kontemporer dalam beberapa klip visualnya memicu komentar bernada homofobik dan seksis di media sosial. Namun sebagian penggemar dan pengamat musik juga menuai reaksi keras, bahkan dari sebagian warganet mengejek band ini sebagai band pop gay. Beberapa komentar lain bahkan menyebut bahwa Turnstile telah menjual jiwa hardcore mereka demi menjadi band pop. Meski demikian, kritik tersebut dibantah oleh para pendukung Turnstile yang memuji keberanian band tersebut dalam bereksplorasi secara artistik. Banyak yang menyatakan bahwa visual album Never Enough adalah bentuk evolusi musik dan ekspresi kebebasan kreatif. Turnstile bukan sekadar band hardcore, saat ini mereka justru sedang membentuk sesuatu yang jauh lebih besar dan berani. Kritik semacam itu hanya mencerminkan sempitnya pandangan sebagian orang, tulis akun penggemar di Reddit. Album Never Enough menandai perubahan signifikan dalam formasi band, dengan bergabungnya gitaris baru, Mac Miles,
yang secara resmi menggantikan Brady Ebert yang keluar pada tahun 2022. Formasi Turnstile saat ini terdiri dari Brandon Yates, vokal, Pat McCrory, gitar, Mac Miles, gitar, Franz Lyons, bass, dan Daniel Feng, drum. Turnstile mengadakan sebuah konser amal gratis di Wyman Parkdale di Baltimore dan berhasil mengumpulkan $35.000 untuk Healthcare for the Homeless di Baltimore. Pertunjukan itu menarik perhatian beragam penonton, mulai dari yang menyelami panggung hingga orang tua yang lewat untuk melihat apa yang sedang terjadi. Menghadirkan suasana dan kesempatan unik untuk menyatukan komunitas lokal tempat band itu berasal. Turnstile kemudian mengadakan pertunjukan rilis rekaman pada 5 Juni 2025 di Brooklyn, New York, tepatnya di lokasi Under the Bridge. Turnstile akan melakukan tur Eropa dan Inggris pada tahun 2025 untuk mempromosikan album Never Enough, dengan sejumlah penampilan di festival seperti Primavera Sound dan Outbreak Festival. Berikut adalah diskografi band Turnstile. Rilis 4 studio album, Non-Stop Feeling tahun 2015, Time and Space tahun 2018, Glow On tahun 2021, Never Enough tahun 2025. Rilis 6 mini album, Pressure to Succeed tahun 2011, Step to Rhythm tahun 2013, Move Through Me tahun 2016, Share a Few, with Mall Grab tahun 2020, Turnstile Love Connection 2021, New Heart Designs, with Bad Bad Not Good, tahun 2023. Kesimpulan dari cerita musik kali ini adalah, Turnstile dikenal sebagai band hardcore yang tak ragu berevolusi. Sejak debut album mereka Non-Stop Feeling tahun 2015, band ini sudah menunjukkan keberanian untuk keluar dari pakem hardcore konvensional. Eksperimen ini semakin kentara dalam album Glow On tahun 2021 yang sukses secara komersial dan kritik, yang tentunya membuka jalan bagi album Never Enough tahun 2025. Turnstile dinyatakan berhasil membawa genre musik hardcore, dapat lebih diterima oleh kalangan penikmat musik mainstream, hingga masuk nominasi di acara penghargaan musik Grammy Awards ke-65 pada tahun 2023.